Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, teman-teman sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang tiada henti Allah titipkan kepada kita, atas seluruh titipan rezeki, karunia, termasuk kebahagiaan dan juga ketenangan. Jadi ketenangan itu yang kita fahami bersama bahwa tidak ada tempat yang mampu memberikan ketenangan, tidak ada siapapun yang mampu memberikan ketenangan kecuali Allah. Jadi Allah inilah yang mampu membuat seorang itu yang gelisah menjadi tenang, yang tadinya penuh pengharapan gitu ya, ngehalu akhirnya jadi kenyataan. Nah, itu Allah yang bisa. Sedangkan upaya kita dalam menjemput itu belum tentu membuahkan hasil dari ketenangan. Misalnya kita healing, traveling, diving, hiking, swimming, yang berujung pada pusing-pusing itu ulangnya. Itu yang akan membuat kita merasa bahwa ini adalah upaya saya untuk mendapatkan ketenangan. Belum tentu. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan cuman Dia. Siapa Dia? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Cuman Dia, Allah, yang mampu memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, patut bersyukur kepada Allah. Termasuk satu nikmat yang masih Allah titipkan dalam hati kita. Kalau sekiranya nikmat ini sampai hilang, kalau sekiranya nikmat ini sampai tercerabut dalam hati kita, kita menjadi orang yang paling merugi. Yaitu nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat iman ini yang membuat kita percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita ini kan melewati beberapa fase dari kehidupannya. Mulai dari alam arwah, terus ditiupkan ke alam rahim, terus lahir ke alam dunia, dan nanti kita akan singgah sebentar di mana? Alam kubur, alam barzah. Percaya alam kubur? Percaya. Percaya alam kubur? Percaya. Udah dicek? Belum. Nah, mau dicek hari ini? Jangan. Jangan ya, nggak berani ternyata ya. Justru ketika semakin kita mengatakan, oh saya nanti aja, belum siap, berarti kita yakin bahwa alam kubur itu ada. Sekiranya kita tidak meyakini, kita nggak punya iman, mati aja, ya kan? Atau juga nggak ada pertanggungjawaban, tapi kenapa kita merasa kok kayak belum siap? Saya nanti khawatir karena memang kita meyakini betul bahwa setelah kehidupan dunia kita ada kehidupan yang lain, yaitu alam kubur. Nah, nanti setelah itu ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada sirat dan seterusnya, sampai kita bisa bahagia di dalam surga atau naudzubillah tergelincir ke dalam neraka. Dan semua itu ranahnya iman, termasuk pahala dan juga dosa. Itu juga ranahnya adalah ranah iman. Pahala itu nggak bisa ditimbang, nggak bisa dikiloin gitu kan. Sebagaimana kita misalnya ngumpulin batu bisa kita takar, kita ngumpulin gula bisa kita timbang, tapi dosa itu nggak kelihatan. Paham ya? Jadi dosa kelihatan nggak? Nggak. Pahala kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak ada perbedaan di sini yang mana yang paling banyak dosanya, paling banyak pahalanya, nggak ada. Nggak ada. Tadi saya temukan nggak ada orang yang talimnya kayak gini nih. Nggak ada ya. Kecuali itu yang tulang lunak memang lah ya. Kalau ada laki itu tulang lunak berarti kalau sama kayak. Nggak ada. Jadi orang tuh miring ke kanan karena berat mikul pahala misalnya, atau ke kiri karena berat mikul dosa, tuh nggak ada. Jadi memang semuanya itu ranahnya adalah iman. Nah, teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita akan ngebahas tentang sebuah tema yang berkenaan dengan istighfar. Ini bab familiar sebenarnya. Kalau misalnya nih teman-teman ngelihat teman yang lain dalam keadaan marah, terus kita bilang apa? Sudah sabar-sabar, nah istighfar kan gitu ya. Istighfar sudah. Ada teman kita sudah mencaci maki nih, sudah nggak kekontrol lisannya. Namanya juga lagi marah kan. Dasar kamu. Sudah. Nah, coba istighfar gitu kan. Ini menjadi hal yang biasa. Istighfar itu kalimat yang sederhana, kalimat yang biasa kita dengar dan familiar sekali. Tapi ternyata di balik istighfar itu, masya Allah, kalau mau digali itu bisa berjilid-jilid buku.
Saya membukukan dalam satu buku dengan judul Bukan Istighfar Biasa, sebagaimana tema kita pada sore hari ini. Judulnya apa? Bukan Istighfar Biasa, memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Itu judul kita sore hari ini. Kita lihat Nabi. Nabi itu kan sudah terpelihara dari melakukan dosa, maksum. Nah, nggak ada istilah kita bilang Nabi juga berdosa, berarti kurang jauh main sirahnya. Ya, kurang jauh mempelajari perjalanan hidup nabinya. Jadi kalau masih ada bilang Nabi juga ngelakuin kesalahan, nih dia nggak pahamnya bahwa Nabi itu maksum. Nabi itu terpelihara dari melakukan salah, dari melakukan dosa. Dan bukan hanya sebatas maksum, tapi juga beliau dijamin surga. Bahkan beliau menjadi satu-satunya nabi yang nabinya masih hidup di atas dunia, tapi ayat surganya sudah turun. Jaminan surganya sudah turun. Ini surah yang paling pendek lah dalam Al-Quran itu, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu di mana? Dunia atau di akhirat? Di akhirat, di surga. Jadi nabinya masih hidup, jaminan surganya sudah turun. Dan itu abadi. Kalau misalnya nih, Ustaz, nabi-nabi dulu juga dijamin tuh surga. Iya, memang betul dijamin. Tapi ayatnya sampai hari ini ada nggak yang abadi ayatnya? Nggak ada. Injil banyak perubahan, Taurat juga sudah entah kemana gitu ya. Apalagi Zabur sudah nggak kelihatan lagi, sudah bentuknya udah nggak ada. Tapi Al-Quran sampai hari ini masih ada, dan itu nggak pernah berubah. Nggak ada yang ngerevisi Quran, ada nggak? Al-Quran revisi, edisi revisi kan ngeri ya. Nggak ada, kecuali mungkin penafsirannya. Terus terjemahnya mungkin ada, setiap penerbit juga mungkin punya penerjemah sendiri kan ya. Makanya kadang beda, di sini misalnya air, di sini sesuatu yang menggenang, dia biasa aja. Tapi kalau Al-Qurannya nggak ada yang direvisi. Iya utuh seperti itu, dari zaman pertama kali diturunkan sampai dengan hari ini. Nah pertanyaannya, Nabi yang sudah maksum nih, sudah nggak punya dosa, sudah dijamin surga, berapa Nabi beristighfar dalam seharinya? Ada dua riwayat yang bisa kita temukan. Yang pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menyampaikan, wallahi, demi Allah. Nabi itu jarang loh sumpah, nggak kayak kita kan. Kita ini kan mudah betul semua kan. Swear nah. Sumpah nah, itu kita tuh. Padahal belum diminta untuk bersumpah, kita mudah untuk bersumpah, tapi Nabi enggak. Sesekali aja Nabi sumpah. Untuk hal-hal yang genting gitu ya, untuk pesan-pesan yang memang mendalam, Nabi menggunakan kata sumpah. Termasuk dalam hadis ini. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Tuhanku. Mohon ampun kepada Tuhanku dalam setiap harinya itu aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak dari sebatas 70 kali. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Bagaimana kita temukan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu beristighfar dalam setiap harinya 100. Berarti range-nya nih kalau kita mau rutin dari 70 sampai dengan 100 itu Nabi. Sedangkan istighfar itu kita ucapkan astagfirullah. Itu menunjukkan kita punya apa? Punya dosa. Nabi punya dosa enggak? Enggak punya. Tapi kenapa Nabi sampai mencontohkan langsung bahkan bersumpah untuk yang satu ini? Karena memang istighfar itu bukan hanya untuk Nabi sebenarnya, tapi ngajarin kita. Ngajarin kita. Makanya sekarang nih kita jarang menemukan ada orang yang biasa puasa Daud. Seriusan? Jarang saya menemukan ada orang yang puasa Daud, kecuali di Ramadan ya. Pas Ramadan banyak yang puasa Daud ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa gitu. Itu terlampau soleh, terlampau soleha ini ya. Tapi dalam keadaan normal nih di luar Ramadan nggak ada. Kenapa? Nabi memang pernah menyampaikan sebaik-baik puasa itu setelah puasa Ramadan tentunya ya, yaitu puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi puasa Daud nggak? Nggak. Nabi belum pernah kita menemukan satu riwayat pun Nabi melakukan puasa Daud. Tapi sunnah-sunnah, namanya sunnah qauliyah. Sunnah apa? Sunnah qauliyah. Sunnah yang diucapkan tapi Nabi nggak melakukan. Itu juga sama, termasuk sunnah. Nah karena memang Nabi nggak melakukan itu, makanya sampai hari ini kita menemukan memang jarang ada orang yang biasa puasa Daud. Jarang jumlahnya. Tapi kalau Senin Kemis banyak nggak? Banyak, karena memang Nabi juga melakukan. Ayyamul Bid banyak nggak yang melakukan? Banyak, karena memang Nabi juga mencontohkan. Termasuk nanti 9-10 di bulan Asyura gitu ya. Sama, nah karena memang Nabi juga melakukan. Nah bisa dipahami di sini ya. Baik.
Termasuk halnya untuk istighfar ini, Nabi cuman sebatas ngomong bukan, tapi Nabi menyampaikan plus mencontohkan plus bersumpah. Ini kurang kuat apa coba? Nabi itu istighfarnya dari 70 sampai 100 kali. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa Nabi beristighfar sebanyak itu? Ini jawabannya sebenarnya bukan untuk menggugurkan dosa-dosa Nabi gak punya dosa. Atau itu untuk mengangkat derajat Nabi di surga. Nabi udah tinggi kedudukannya di surga. Gak usah lagi butuh minta ini minta itu, Nabi memang sudah jamin surga. Dan ini ternyata jawabannya adalah untuk memberikan pelajaran buat kita semuanya. Memberikan apa? Pelajaran. Nabi aja loh yang udah ada jaminan surga masih istighfar. Nabi aja yang gak punya dosa masih istighfarlah kita. Kita udah ada jaminan surga belum? Ada gitu ke rumah datang pos gitu kan, pas dibuka, selamat gitu ya, Anda calon penghuni surga ya, tinggal tanda tangan aja gitu, nggak ada jaminan buat kita. Yang hari ini Cung, yang nggak punya dosa hari ini aja, hari ini 50.000 terlalu banyak, kayak saya naikin 100.000 mau? Ada? Nggak ada. Apalagi pas baru masuk langsung, Pok kemarin, sudah nih, sambil berkibar-kibar bibirnya kan, iya kan? Nah, kan memang nggak ada orang gosip tuh mukanya datar. Ya kemarin sih aku lihat sih dia kayaknya. Nggak ada. Itu kalau sudah gosip gibah, ekspresinya itu dapet. Kemarin, bibirnya berkibar kan? Seperti itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Nah, terus kalaupun ternyata nih Nabi bersumpah, Nabi ngajarin, terus Nabi juga mencontohkan, apa sih keutamaannya istighfar tuh? Nah, kita bahas satu-satu sampai jam 7 ya, insyaallah ya. Sampai jam 5, malah biasa juga telat ya. Biasa saya duluan datang. Ya. Ini teman-teman bukan saya telat ya, bukan. Tapi teman-teman kecepatan datangnya itu aja ya. Ngeles lagi ya. Baik jamaah sekalian. Nah kalau ditanya nih apa sih keutamaan istighfar yang pertama? Sebagaimana caption dari judul kita sore hari ini, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Gitu ya. Jadi bukan dia, ya, karena seindah apapun dia ya, si dia itu adalah ya si Besti itu atau si Ayang Bebek misalnya, dia itu kita bilang dia indah, tapi dia tidak bisa memperbaiki masa lalu kita, dan dia juga belum tentu bisa memperindah masa depan kita. Tapi istighfar itu bisa, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Contoh, orang itu ketika menghadapi sakaratul maut, kan siapapun kita pasti akan mati kan ya, pasti akan meninggal. Nah, ada yang disebut sebagai proses untuk sampai kepada kematian yang namanya proses sakaratul maut. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Jangan kebolak-balik nih, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Jangan sampai seperti ada kawan nge-share ke temennya bapaknya meninggal, kemudian dia WA, mudah-mudahannya bapakmu su'ul khotimah. Coba bayanginnya, ini maksudnya mau husnul khotimah ya, namanya juga dia bingung ini husnul atau su'ul. Su'ul aja sudah ya. Jadi beda ya, husnul itu penuh dengan kebaikan, su'ul itu berarti penuh dengan keburukan. Orang, saya mau tanya nih, orang ini bisa mendapatkan dirinya di penghujung kehidupannya, itu ternyata sulit kematiannya. Teriaknya dengan teriakan yang nggak wajar, pokoknya dia merasakan sakit yang parah lah ya. Atau bisa misalnya orang ini memang su'ul khotimah, kira-kira dia su'ul khotimah itu karena banyak pahala atau banyak dosa? Karena banyak dosa. Dosa masa depan atau dosa masa lalu? Dosa masa lalu. Oke, catat baik-baik. Yang kedua, ada orang masuk ke alam barzakh, kemudian mendapati siksa di sana, digencet di alam kuburnya. Itu karena banyak pahala atau banyak dosa? Dosa masa lalu atau dosa masa depan? Masa lalu. Nanti di padang mahsyar ada orang tenggelam, ada yang sampai ke pusatnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang bahkan sampai di atas kepalanya, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu karena pahala atau karena dosa? Dosa masa lalu atau masa depan? Lalu. Paham? Ternyata di ujungnya nyemplung ke neraka. Itu karena apa? Dosa. Dosa masa lalu atau masa depan? Lalu. Masa lalu. Baik. Jadi ternyata kenapa sih masa lalu harus kita baikin? Karena dia berpengaruh terhadap proses masa depan kita. Proses itu bisa sampai ke masa depan. Baik dari mulai sakaratul maut, alam barzah, padang mahsyar, atau surga dan neraka gitu loh. Makanya perlu kita baikin dulu nih. Ada orang, kata Nabi,
Dimasukin ke surga, protes. Ini wajah-wajah teman-teman saya yakin nggak bakal protes, ya kan? Ditaruh di emperan surga aja ada yang berani protes? Nggak apa-apa ya lo di sini aja gitu ya. Pilih mana? Di emperan surga atau di dalam tapi neraka? Emperan. Ini teman-teman di emperan, nanti saya yang di dalam ya. Nggak usah rebutan, nggak apa-apa. Tadi bilangnya emperan ya. Nggak usah rebutan, nggak apa-apa. Yang penting di emperan surga udah adem banget ya kan. Daripada di dalam tapi di neraka. Nah, saya ingin sampaikan bahwa orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia protes. Protesnya gini, "Anna li hadhihi ya Rabb?" Wahai Tuhanku, apakah ini buat aku? Kata Allah, betul, masuk. Kata dia, bercanda kan kau ini ya Allah. Kata Allah, betul, masuk. Sebentar dulu ya Allah. Apakah kau hendak mempermalukanku, menertawakanku gitu? Atau meledekku? Apa kata Allah? Itu benar, masuk udah. Untuk engkau. Lalu apa kata orang ini? Dia mengatakan apa? Ya Allah, kalaupun ternyata hamba pantas masuk surga, ini surganya keren teman-teman sekalian. Dikasih surga yang bagus. Makanya orang ini mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya memang hamba pantas masuk, itu karena apa? Hamba lo biasa-biasa aja, dosa juga banyak. Dulu ketika di dunia, amalan juga biasa, sederhana gitu kan. Apa kata Allah? Bistighfari waladika angka. Itu lantaran istighfar dari anakmu untukmu. Coba kebayang nggak? Istighfar dari seorang anak bisa memperbaiki masa depan orang tuanya. Termasuk yang ada di alam barzah. Di alam barzah ada orang tua disiksa. Kemudian ternyata dalam satu kesempatan malaikat itu berhenti mencambuk si fulan. Ternyata ditanya, kenapa engkau berhenti mencambukku wahai malaikat? Kata malaikat apa? Bagaimana aku akan terus mencambukmu sedangkan ada seorang anakmu, ada salah seorang di antara anakmu itu sedang memohonkan ampunan untukmu, sedang beristighfar. Coba. Jadi jangankan sampai surga, di alam barzah aja lo istighfar bisa memperbaiki keadaan seseorang. Makanya kita perbaiki masa lalu kita supaya nanti Allah perkenan juga untuk memperindah masa depan kita. Ada husnul khotimah. Terus ada apa lagi? Ada kelapangan dalam kubur, ada kemudahan yang di barzah, ada pahala yang melimpah di yaumul mizan, dan nanti bisa dimasukkan ke dalam surga. Karena keburukan-keburukan kita di masa lalu itu berdampak. Termasuk hari ini kalau kita ngerasain teman-teman nih, terutama yang sedang magang ya hari ini ya. Entar lagi mau ujian misalnya, dapati kesulitan dalam ujiannya, itu biasanya lantaran dosa tuh. Termasuk ilmu. Pernah nggak teman-teman ngerasa waktu ujian dulu, pas lagi ngerjain soal kayak gini nih? Nah semalam aku baca, apa? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah atau sering? Sering gitu, selalu bahkannya. Setiap kali berhadapan dengan soal memang kayak gitu. Ada, biasanya itu karena dosa. Makanya guru-guru kami menyampaikan kalau berhadapan dengan soal dan ternyata kita tahu bahwa kita pernah ngebaca atau pernah hafal, istighfar banyak-banyak. Masih kurang juga, tambah lagi dengan salawat kepada Nabi SAW, baru kemudian baca Bismillah. Karena memang dosa itu ngaruh, asli ngaruh. Dan itu ketika kita mengerjakan soal, sekalipun sudah di sini, yang paling menyesakkan itu kita bilang apa? Depan pintu, tadi ku baca. Pernah? Iya. Baru di depan, ini masih fresh, tapi nggak keluar gitu Kalau misalnya soalnya itu esai, kita bisa karang bebas, ya kan? Orang pertanyaannya dari mana kita jawab sampai detail, padahal nggak ada nyambung-nyambungnya. Karangan bebas itu kan, jadi ngarang bebas ada aja. Masalahnya multiple choice, A, B, C, D, E. Gak mungkin kita bilang A kita conteng, B kita conteng, terus kasih bintang kecil, kasih bawahnya not. Pak sebenarnya sempat pilih A, tapi kayaknya B. Tapi kalau benar-benar salah ya 50% lah gitu ya. Emang dipikir yang meriksa bapaknya apa ya? Gak bisa kita kasih tanda bintang keterangan di bawahnya, nggak ada. Salah ya salah kan gitu. Nah itu gambaran dari dosa. Jadi ternyata dosa itu berpengaruh terhadap masa depan kita. Makanya perlu kita perbaiki masa lalu kita. Kita mungkin ngerasain masa lalu ini buruk banget gitu ya. Pengen punya jodoh tapi yang bagus. Ya perbaikilah masa lalunya. Nah tapi kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Betul. Nggak ada mesin waktu. Seperti halnya lagu. Ya kan mesin waktu. Contoh. Nggak usah nyanyi ya. Tolong. Apalagi yang pales-pales suaranya tolong lah ya. Jangan membuat dunia makin bising. Nah teman-teman sekalian. Jadi karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu, disediakan nih jembatannya. Apa jembatannya? Istighfar. Jadi istighfar tuh yang bisa menjembatani kita hari ini dengan masa lalu kita. Itu kerennya istighfar. Jadi nggak usah lagi nyari Doraemon, masuk ke lorong waktu, nggak usah. Kita istighfar, ya Allah saya pernah ngelakuin kesalahan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Paham?
Nah, jadi biasanya yang suka traveling gitu ya, atau time traveler itu memang ngehalu ya. Kita nggak bakal bisa kembali ke masa lalu, nggak bakal juga bisa ngintip masa depan, nggak bisa. Itu pasti fiksi. Kalaupun ada film pasti fiksi. Kembali ke masa lalu, ke masa lalu dan bisa ke masa depan pasti fiksi. Ya, oke, baik. Yang kedua, kenapa sih harus banyak istighfar? Yang kedua, istighfar itu teman-teman sekalian adalah wujud syukur kita kepada Allah. Wujud syukur. Jadi yang pertama tadi apa? Memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Istighfar itu wujud syukur kita kepada Allah. Ustadz, mau tanya deh, kenapa? Kan syukur itu alhamdulillah, bukan istighfar, bener nggak? Teman-teman nih, misalnya tetangganya datang bawa tumpeng, terus dikasih nih mbak buat mbak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa istighfar? Dikasih ujungnya aja. Ya Allah tahu tumpang ujungnya nih. Segini nih. Ditaruh dibalik di piring gitu kan. Dipotong terus ya Allah segini nih. Nggak ada lauhnya. Ya pantas lah istighfar ya. Kan harusnya alhamdulillah Ustaz. Betul, kalau kita mendapati kita dapat rezeki berupa-rupa dunia nih. Ya dapat uang jajan, dapat kenaikan gaji, dapat closingan ya kan. Nah, itu kita bilang apa? Alhamdulillah. Tapi untuk yang satu ini kita cara bersyukurnya dengan apa? Dengan istighfar. Apa itu? Kita bersyukur kepada Allah atas aib, keburukan, dosa yang sampai hari ini Allah masih tutupi. Gitu ya. Kita istighfar itu dalam rangka bersyukur. Wujud syukur kita gini, ya Allah terima kasih atas apa? Atas aib, keburukan, dosa yang masih Engkau sembunyikan sampai hari ini, yang masih Engkau jaga. Makanya saya buatkan satu quotes itu dulu. Pasti belum bertemannya. Tolong di follow di IG ya. Ya enggak juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya tuh nggak baperan ya kan. Cuman kalau pulang dari sini belum follower saya belum nambah ya kebangetan kan gitu ya kan ya. Saya tandain memang ya. Saya emang nggak baperan, cuman pandai nandain gitu aja ya. Baik, teman-teman sekalian, saya buatkan quote seperti ini. Saat kita melewati tumpukan sampah yang digerubungi oleh lalat, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah tidak menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa kita. Kalau kita mau jujur nih teman-teman sekalian, tumpukan sampah yang biasa kita lihat dengan tumpukan dosa kita, banyakan mana kira-kira? Dosa kita. Ya kan? Apalagi pas di masa-masa sekolah ya kan, nggak ada lagi batasan laki perempuan, kadang dilepak pala ya kan, kadang dipegang tangan ya kan, dibawa jalan, boncengan, cipika-cipiki, pelukan, guling-guling, ya, padang pasir ya kan, padang pasir ya, di padang pasir ya. Terus diajak ke batu dinding, kayak tahu batu dinding nggak? Tahu kan? Diajak sama bestinya sama ayahnya ke batu dinding. Cie gitu ya, didorong. Habis itu wassalam sudah ya, wassalam. Jangan ditiru loh ya, jadi menginspirasi, jangan ya. Ini contoh. Nah, teman-teman sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau mau jujur banyak salahnya, banyak dosanya, tapi ternyata masih Allah tutupi. Allah tutupi, maka kita bersyukur tuh. Kita bersyukur. Karena tadi saya sampaikan kalau kita mau jujur nih, banyakkan mana dosa kita dengan tumpukan sampah, kita dengan jujur mengatakan masih banyakkan dosa kita. Tapi sampai hari ini ada nggak baunya? Nggak ada tuh. Nggak pernah kita menemukan, bau bangkai nih ahli neraka nih gitu ya. Ada nggak ada? Ya nggak ada. Bener nggak? Nggak ada. Wanginya ahli surga nih? Nggak juga. Nggak ada. Dosa itu nggak kelihatan memang. Keburukan kita Allah tutupi itu. Makanya kalau saat kita melewati tumpukan sampah bersyukur gitu ya. Sampai hari ini lalat nggak ada yang senang sama kita kan? Nggak ada tuh, lalu sampai 100 itu nempel. Kayak film azab gitu ya. Nggak ada. Lalu tuh biasa, kalaupun ya, nyampe 1-2 biasa. Tapi kalau sampai ngerumun kan nggak ada juga. Sekiranya dosa itu berbau dan kemudian lalat senang dengan baunya, saya yakin nggak ada yang hadir hari ini. Nggak ada yang hadir. Sibuk sama lalatnya. Terus ada hadir, sama saya juga nggak hadir juga ya. Sibuk juga sama lalatnya. Karena banyak dosanya. Baik, kita lanjut. Ini yang kedua ya, paham ya? Sudah ada pesan sponsor sampai jam 5. Oke, ya. Gak apa-apa. Sampai jam 5 nih. Lebih dikit lah ya, lebih dikit. Nah, sesekali nah ya, ustaznya terlambat. Biasanya juga jamaah yang biasa terlambat ya. Baik. Yang ketiga. Teman-teman sekalian dari rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih keutamaan lagi dari istighfar itu apa lagi? Yang ketiga. Istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Nah, kita bisa lihat atau bisa simak dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Surah Nuh ayat 10
sampai dengan 12. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya yang pala batu itu. Tahu pala batu? Pujungan. Tahu pujungan? Pala batu. Nah, tahu pala batu? Pujungan. Ya. Jadi pala batu itu gambarannya kalau dia jatuh ke aspal, apalanya utuh, aspalnya yang lecet. Nah, itu pala batu nih. Ini asli pala batu ya. Keras kepala ya. Susah dinasihati. Baik, kita lanjutin dulu nih. Allah mengabadikan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Telah kukatakan ya Allah kepada kaumku. Belum jam 5, mau kemana? Mau ujian. Silakan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Amin. Yang lain gak diuji juga yang lain? Gak ujian juga? Gak apa-apa. Yang lain sudah diuji dengan ujian kehidupan ya. Diuji dengan kenyataan hidup ya. Ini jomblowati semuanya ya yang depan ya. Masih jomblowati di depannya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutin. Yang mau izin aja sudah. Abis ini saya yang pulang abis ini. Satu lagi yang keluar, saya pulang mutulan ya. Faqultu astaghfiru rabbakum, telah kukatakan kepada kaumku ya Allah. Istighfarlah kalian kepada Allah. Mohon ampun kalian kepada Allah. Namanya juga kaum yang pala batu. Mereka mengatakan, Nuh, kami ini banyak dosanya. Apa iya Allah akan mengampuni kami? Justru karena banyak dosa, Bambang ya kan. Minta ampun lah. Ini sudah tahu punya banyak dosa tapi nggak mau mohon ampun. Kata Nabi Nuh nih dalam ayat ini Allah abadikan, Allah itu Kana Ghaffaro. Allah itu bukan cuman Ghafur. Ghafur itu Maha Pengampun. Ghafar itu artinya apa? Yang terus-menerus dalam memberikan ampunan. Beda nggak? Beda ya. Ghafur Maha Pengampun. Ghaffar yang terus-menerus dalam memberikan ampunan. Biar nggak ada orang tuh yang mengatakan bahwa sudah basah mandi sekalian. Nggak ada yang istilah kayak gitu. Kalau salah ya tinggal balik. Banyak dosa tinggal tobat gitu loh. Jangan sampai kemudian dibisikin oleh syaitan, sudahlah dosamu kelampau banyak pok. Gantung diri aja gitu kan. Makanya kita temukan ada orang yang bunuh diri live IG. Minumnya sampo. Kan lama ya kan. Harusnya kan pakai Wipol gitu kan ya. Kan lebih cepat gitu. Bukan ngajarin lo ya, tolong ya. Ini cuma contoh. Saya seriusan nggak pernah ngeliat videonya ya. Dia bilang, aku kecewa sama kamu. Sama cewek, nggak mungkin laki ya kan? Nggak mungkin laki, lekong iya. Ya kalau laki insya Allah nggak. Ini perempuan minum sampo, ya mereknya itu lagi ya. Itu kan murah. Ini bukan donasi merendahkan, tapi yang murah itu. Paling juga kan di situ ada keterangan kalau tertelan minum air, bener gak ya? Ya walaupun kebanyakan, udah kebanyakan minum air lah sembuh. Ini khawatirnya mati enggak, hidup enggak kan, nyusahin orang. Mendingan pakai pembersih lantai langsung. Otomatis gitu kan, bersih gitu. Sak nyawa-nyawanya bersih, putih gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada bisikan adalah dosamu banyak pok, nggak usah tobat aja sekalian, itu setan, itu iblis. Karena Allah itu tetap aja mengampuni. Karena Allah punya sifat Ghaffar yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Nah, sudah tahu nih, oh berarti Allah akan mengampuni. Iya, akan diampuni. Nah, terus nih kalau kami diampuni, Allah ngasih apa? Allahu Rabbi. Coba bayangin. Kalau sudah dimaafin nih sama Allah kesalahan kami, Allah bakal ngasih apa? Ini tokek nih memangnya. Tahu tokek ya? Hitung-hitungan aja hitungannya sama Allah itu. Kita ini udah dimaafin aja udah untung banget ya kan? Kita udah dimaafin sama Allah udah untung banget. Tapi mereka mengatakan kalau kami diampuni, terus kami dapat apa? Tapi Allah kan nggak marah. Allah tetap memberikan jawaban dengan menyampaikan yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan menurunkan hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat. Hujannya itu banyak berkahnya. Jadi hujannya besar tapi nggak pakai banjir. Hujannya lebat tapi nggak pakai longsor. Ya kan? Nah itulah hujan yang biasa kalau pas pertama turun kan kita doa tuh. Ya kan? Doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Karena pas lagi pertama turun langsung bikin mie ayam kan? Langsung mie rebus. Ya udah mulai rebat. Allahumma barik lana fima. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah turunkan kepada kami hujan tapi hujan yang penuh dengan manfaat. Nah, hujan yang seperti itulah yang akan Allah turunkan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah Allah ampuni. Keren nih.
Terus apa lagi? Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan dilipat gandakan harta kalian dan kalian akan diberikan keturunan. Coba dilipat gandakan harta, terus kemudian Allah berikan apa? Anak keturunan. Ini kan kebaikan-kebaikan dunia nih. Dari hujan yang nanti tumbuh di sana, pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan bagi para petani yang punya ternak dan sebagainya, aman sudah dengan ini. Ya kan? Terus yang miskin, yang punya masalah dengan masalah ekonomi, dimudahkan juga dilipat gandain hartanya. Terus yang ketiga apa tadi? Dikasih apa? Anak keturunan. Bagi mereka yang mengharapkan anak keturunan, gak usah banyak gaya, gak usah banyak teori, banyakin aja istighfar. Ya, banyakin aja apa? Istighfar aja dulu. Misalnya, ya Allah saya belum dititipin keturunan, gak apa-apa, istighfar aja dulu. Istighfar aja banyakin. Gitu ya, karena bukan istighfar biasa. Gimana istighfarnya nanti sampaikan di akhir ya, kalau sempat waktunya, kalau enggak ya udah kan gitu. Kalau mau ya kita terusin ya kan, kalau enggak ya kita cukupkan ya kan. Kita lanjutin. Nah terus setelah itu apa kata Allah? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepada kalian sawah ladang dan dialiri di tengahnya sungai-sungai. Coba, paket komplit. Coba perhatikan betul-betul teman-teman sekalian. Dari 5 tawaran kebaikan ini, diturunkan hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat, dilipat gandakan harta, diberikan anak keturunan, diberikan sawah ladang, dialiri di tengah-tengahnya sungai-sungai. Dari 5 tawaran kebaikan ini kan tawaran kebaikan nih, muaranya satu. Apa? Istighfar. Itu tadi kan Nabi Nuh udah bilang di awal. Telah kukatakan ya Allah, istighfar kalian kepada Allah. Allah itu maha ghafar, maha pengampun. Kalau ada seorang hamba itu sudah diampuni sama Allah, atau pada satu penduduk negeri diampuni sama Allah, 5 kebaikan ini didapat. Masuk teman-teman yang masih sekolah gitu kan, pengen bisa kuliah dan sebagainya, pengen kerja di tempat yang baik, atau teman-teman yang sudah bekerja, pengen dapat rezeki yang baik, pengen dapat kemudahan misalnya kan, biar bisa closingan ya kan. Biar bisa apalagi misalnya dapat customer yang baik dan seterusnya ya, banyakin aja istighfar. Tapi customer datang gak usah diistighfarin ya. Datang astagfirullahaladzim Pak, astagfirullah gitu ya, jangan. Tetap disapa dengan baik. Cuman kitanya yang banyak istighfar. Baik, sampai di sini paham ya? Nah, satu lagi. Lalu kemudian teman-teman sekalian, kenapa sih kita harus banyakin istighfar nih? Kenapa kita harus banyak-banyak istighfar? Dan keutamaannya yang keempat atau yang terakhir dari pertemuan kita hari ini yaitu apa? Istighfar itu bisa memudahkan kita dalam beramal soleh. Memudahkan kita dalam beramal soleh. Kenapa? Kenapa kita sulit untuk melakukan amal soleh? Itu karena terlalu banyak dosa. Terlalu banyak apa? Dosa. Contoh misalnya, kenapa sih kita sulit banget buat tahajud? Kan alasan klasiknya apa? Ngantuk. Alasan klasiknya ketiduran, alasan klasiknya capek. Emang dipikir orang yang tahajud itu nggak ngantuk? Ngantuk juga. Emang dipikir orang yang tahajud itu nggak capek? Capek juga. Pekerja juga sama, bekerja juga. Sehari kalau bisa jadi teman-teman kerja di kantor, dia kerja di luar. Dia kerja warawiri gitu kan, ngangkat beban, tapi bisa tahajud bisa. Gitu. Dan ternyata jawabannya bukan cuman itu. Itu memang jawaban duniawi ya, tapi sebenarnya itu yang membuat orang sulit bangun malam itu karena dosa. Karena dosa. Kenapa? Karena dosa ini membuat seorang itu tidak bisa melihat yang namanya pahala. Peluang pahala tuh kayak nggak tertarik gitu. Jujur nih misalnya nih teman-teman nih, malam ditelepon ya. Ini kan kalau saya bilang suami bangunin kan ini yang depan kan belum masanya kan. Misalnya ditelepon gitu, Mbak, itu telepon apa sih ini jam 3 nah gitu, jam 3. Kenapa? Selamat Mbak. Kenapa? Kamu dapat hadiah door prize mobil. Itu mobilnya udah depan rumah misalnya. kira-kira aja. Langsung tidur lagi, besok aja aku udah kulihat, atau langsung bangun? Langsung bangun atau nanti aja besok aja aku lihat. Gimana? Langsung bangun nggak? Langsung bangun. Kenapa? Karena nyata hadiahnya. Paham ya? Si istri juga sama, dibangunin sama suaminya. Beb bangun Beb. Kenapa? Tahajud. Ya aja duluan. Gitu kan? Tapi kalau dibangun, Beb bangun Beb. Kenapa sih ya, jam masih 2:30 nah ya. Ini nah Mas 10 gram buat kamu. Yakin masih lanjut tidur atau bangun? Gak usah pakai wudhu, cerah langsung gitu. Gak ada nanti ya bunda wudhu dulu pujungan gitu ya. Langsung tuh bangun memang. Ayo makasih ayah gitu. Paham ya? Nah itu seperti itu gambarannya. Jadi
Pahala itu nggak kelihatan. Makanya orang jarang tertarik untuk melakukan kebaikan. Jarang tertarik. Misalnya nih, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah ngelihat di kampung orang lari-lari sebelum subuh? Mau kemana mas? Mau qobliyah subuh. Wih, ada? Nggak ada. Coba jalan sehat hadiahnya motor sama mobil. Itu lapangan belum dibuka, orang udah penuh. Ya kan? Jalan santai jam 9 itu yakin subuh dan nongkrong di situ. Ya kan? Dan nongkrong, udah siap jalan, siap capek. Kenapa? Kelihatan, Pak. Padahal belum tentu dapat juga. Sedangkan pahala itu pasti dapat gitu loh. Kita qobliyah subuh 2 rakaat itu sudah dapat pahalanya. Pasti dapat itu. Nggak mungkin, ini nggak husu nih, setengah aja nih, nggak ada. Ini dapat ya dapat aja. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ternyata yang membuat kita ini sulit banget untuk melakukan kebaikan karena banyak dosa. Termasuk baca Quran. Yang baca Quran baru 1 halaman, nguapnya 5 halaman. Yang parah itu baru ngambil Quran, baru ngambil baca Al-Quran dan terjemahnya. Itu perlu diruqyah ya. Nah, nanti bulan depan kita ruqyah masal aja ya. Nih kalau yang ngerasain kayak gitu, baru nyentuh Quran, baru baca Al-Quran dan terjemahnya udah nguap, perlu diruqyah memang gitu. Parah sudah itu, asli parah. Ya, istighfar aja. Jadi pas udah ngambil Quran, kerasa ngantuk, baca apa? Istighfar. Nah, gimana istighfarnya? Lanjut atau udahan nih? Nah, itu dong. Kan saya nggak maksa lah ya, nggak maksa. Mau pulang juga boleh kan. Pokoknya 1 aja keluar saya pulang itu aja. Baik, teman-teman sekalian dari mata Allah SWT. Nah, terus pertanyaannya. Ustadz, istighfar itu kan biasa, atau kita biasa tuh istighfar, betul. Ustadz, istighfar itu yang astagfirullah, bukan, itu bukan istighfar. Astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar. Jadi kayak mana Ustadz istighfar? Makanya jangan pulang nih. Kenapa jangan pulang? Karena nanti salah paham. Nanti pas keluar, Ustadz Deris bilang, astagfirullahaladzim itu bukan istighfar. Aliran sesat. Orang belum dijelasin sudah pulang ya. Itu bukan istighfar. Terus itu apa Ustaz? Itu namanya lafaz istighfar. Apa? Lafaz istighfar. Emang beda-beda. Sama dengan lafaz niat dengan niat. Dalam fikih itu, kita fikih ada namanya bab at-talaffuz bin niyah. At-talaffuz bin niyah itu bab tentang melafazkan niat. Coba bayangin. Karena memang beda niat dengan lafaz niat. Contohnya teman-teman mau salat maghrib kan nanti. Kayak gini nih. Mau salat maghrib ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allah, dalam hati niatnya salat maghrib. Sah nggak? Sah. Karena niatnya di mana? Niati. Yang ini tuh apa namanya? Lafaz. Selama nggak sengaja ya. Kalau yang sengaja itu berarti memang ngeprank malaikat lah. Ya, ini untung malaikatnya nggak baperan. Kalau baperan cabut setengah juga nih nyawanya. Ini lafaz niat lain sama di hati, padahal sengaja cabut setengah nyawanya. Ini orang hidup enggak, mati enggak ya kan? Nah. Jadi selama kita memang nggak sengaja melakukan itu, sah-sah. Kalau memang hatinya memang sudah mau niat maghrib kah, isya kah, subuh, lafaznya salah nggak ada urusan, nggak masalah. Karena niatnya di mana? Niatnya sampai dengan istighfar. Makanya kita menemukan banyak orang yang sambil istighfar, tapi tidak menurunkan temperamennya. Astagfirullahaladzim, dasar. Habis itu apa lagi? Astagfirullahaladzim, kamu nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim, dasar. Gitu. ANJING kucing. Astagfirullahaladzim, BABABI sapi. Istighfar. Tapi temperamennya turun nggak? Enggak. Kemarahannya tetap nggak? Tetap. Berarti ada masalah nih. Dan kita menemukan juga ada orang istighfar sambil mukulin anak. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal istighfar tuh orang lagi ngapain? Mohon ampun. Kebayang nggak, ya Allah ampuni aku, nah ya Allah, ampuni aku. Nyambung? Nah, sampai di sini paham nggak? Nah, berarti istighfar tuh gimana, Ustaz? Nah, ini supaya kita pulang bawa oleh-oleh ya, supaya nggak cuma sebatas ketawaan nih di sini. Jadi kita punya oleh-oleh. Terus gimana sih istighfar kita supaya kita mendapatkan 4 tadi tuh? Ya kan, 4 tadi tuh. Yang pertama apa? Diperbaiki masa lalu kita, diperindah masa depan kita. Terus yang kedua diberikan apa? Perlindungan dari apa? Dari aib, dosa, keburukan, supaya tidak apa? Supaya tidak sampai diketahui oleh orang lain. Terus kemudian yang ketiga juga bisa apa? Mendapatkan banyak kebaikan sebagaimana dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dan yang keempat supaya apa? Supaya kita mudah dalam melakukan amal soleh. Istighfarnya kayak gini.
Istighfarnya pakai lisan udah bagus-bagus sudah itu, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, itu juga sunnah. Mengucapkan zikir tuh pakai apa? Pakai lisan. Bukan zikir udah mau istighfar di hati lagi, astagfirullah. Tapi di hati gitu. Tapi nggak paham juga itu sedang ngapain. Ada orang ngapain? Istighfar gitu. Bukan, itu lagi ngelafaz istighfar, ya. Itu istilahnya nih. Itu kalau ada orang istighfar model kayak tadi itu kayak gini. Ya Allah, aku minta maaf kalau engkau ampuni ya. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau berkenannya, kalau enggak apa-apa. Itu kalau dilihat sama malaikat maut orang istighfar model kayak tadi, mungkin cabut aja ke orang kayak cabut aja ke orang model kayak gini. Istighfar betul lah. Udah mah cepet, nggak tahu juga dia ngapain. Makanya bukan dari sisi kuantitasnya, tapi kualitas, ya. Atau misalnya kalau ada istighfar, tapi istighfar model kayak tadi, ini cuma di lisan, astagfirullah. Itu sama seperti kayak gini nih, misalnya teman-temannya udah nggak teguran sama tetangga 2 tahun, nggak teguran, udah nggak teguran tuh. Ternyata dia datang ke rumah dari jauh, kita kalah perang dingin dia. Ya bangga nih, pasti dia mau minta maaf. Betulan memang dia masuk minta maaf, tapi minta maafnya model kayak tadi. Mbak maafin aku ya, Mbak ya, kalau Mbak maafin. Kalau maafin ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dimaafin ya? Enggak. Atau model yang kedua, Mbak, saya minta maaf loh Mbak ya, tapi bener Mbak, yang salah bukan saya tapi kamu. Istighfar gak ngaku. Ini namanya gitu. Sama kayak kita. Istighfar mah istighfar, tapi kita gak ngaku kalau kita banyak apa? Salah. Akhirnya kayak tadi tuh, astagfirullah, cuma lip service aja akhirnya. Biar kelihatan orang tuh kalau ngeliat, orang tuh suka istighfar gitu kan. Kemana-mana, astagfirullah. Tapi nggak tahu dia lagi ngapain. Nah, makanya istighfar tuh dilafazkan dengan lisan dan diikuti dengan hati. Gimana contohnya? Realnya kayak gini. Nabi, kalau habis sholat, istighfarnya berapa kali? 3 kali. Bukan 30, bukan 33, bukan 100. Selepas sholat cuma 3. Tapi berkualitas istighfarnya. Saya contohin ya. Ini sekalipun bukan langsung dari Nabi, tapi dari penjelasan para ulama kayak gini istighfarnya. Astagfirullahaladzim, lisan. Keren udah ya ini? Keren. Hati, ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa, maafkan saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya banyak betul keburukannya, ya Allah ampuni saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sudah sedikit kebaikannya, masih bercampur dengan ria, sombong, merasa diri lebih baik dari yang lain, ya Allah ampuni saya. Gitu. Jadi lisannya melafazkan, hatinya mengakui. Jangan sampai ya Allah ampuni saya, tapi dosa yang mana ya? Aku bingung mohon ampun, tapi aku gak punya dosa. Paham ya? Atau misalnya ya Allah ampuni saya ya kalau engkau berkenan. Maafkan saya ya kalau engkau mau. Coba. Tuh, biar nggak kayak gitu. Jadi istighfarnya diucapkan dengan lisan, diikuti dengan hati. Nah, kalau kita udah biasa kayak gini, maka temperamen kita bisa turun. Lagi marah nih, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa. Itu turun tuh, set. Karena memang Nabi bukan mengharamkan kita marah. Nabi nggak ada bilang marah itu haram, tuh nggak ada. Ustaz nggak hafal hadisnya ya? Yang mana? Yang la tagdob falakal jannah, Allah dari SD juga udah hafal, ya kan? Janganlah marah maka bagimu surga. Tapi kan larangan ini bukan litahrim, bukan pengharaman. Karena memang marah itu nggak dosa. Yang berdosa itu kalau dampak dari kemarahan. Contoh, kita marah, tapi lisan kita mencaci. Nah, cacian ini yang bernilai dosa. Kita marah, lempar batu, kena orang, palanya bonyok. Ya, nah ini yang dicatat sebagai dosa. Marahnya dicatat sebagai dosa enggak? Kalau marah itu setiap kali marah kita dihitung dosa. Berapa dosa kita? Baru tarik nafas sudah dosa. Dosa. Iya. Iya kan? Kamu nak, ibu marah ya? Iya, dosa gitu ya. Paham? Bukan gitu konsepnya. Jadi ternyata yang dilarang itu dampak dari kemarahannya. Ada orang marah kemudian mencaci, nah kalimat kotor ini dihitung sebagai dosa. Ada orang yang marah kemudian memukul bahkan anaknya, berarti dosa karena pukulannya, bukan karena kemarahannya. Karena yang dihitung dosa itu adalah dampak dari kemarahannya. Bisa dipahami di sini?
Nah, maka mudah-mudahan setelah ini teman-teman sekalian bisa beristighfar bukan hanya sebatas lisan tapi juga diikuti dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian ya. Masih lewat 13 menit. Ya, silakan. Kalau ada yang menanyakan dipersilakan. Dikit lagi nih, masih 3 menitan lah, boleh. Ada? Silakan. Tadi kan Ustaz bilang istighfar itu bisa meringankan orang tua kita ya. Nah kalau misalnya gini Ustaz, kita niat mengistighfarkan untuk orang tua kita. Niat apa? Niat istighfar itu untuk orang Oh, tua iya. kita. Tapi kita nggak tahu orang tua kita itu siapa namanya, nama orang tuanya orang tua kita itu nggak tahu siapa namanya. Bahkan orangnya ada di mana kita nggak tahu. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita istighfar untuk orang tua angkat kita, apakah itu bisa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang pertama, untuk beramal soleh untuk orang tua kita, sekalipun kita nggak pernah ketemu, nggak tahu juga di mana orangnya, dan nggak jelas juga keberadaannya, sampai aja. Bahkan nggak mesti disebutin nama nih. Uniknya, ketika Nabi SAW ada orang ngadu tentang perlakuan dari ayahnya, ya Rasul, aku punya bapak. Nah, kenapa bapaknya? Dia tuh suka datang ke rumah. Nah, terus bapakku tuh suka makanan, kadang ngambil uang. Dia nyuri? Enggak, dia nggak nyuri. Cuma nanya, ini ada makanan kah? Ada, dimakan. Ada uangmu kah? Ada, diambil gitu. Nggak nyuri, enggak. Gitu. Aku ini kan bukan cuma menghidupi diriku ya Rasul. Aku juga ngidupin anak, ada istri gitu. Aku nggak enak juga kalau gini terus tiap hari kan. Apa kata Nabi? Nabi belain dia enggak. Nabi bilang apa? Anta wa maluka li abika. Engkau dan ayahmu, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Gitu. Ya, jadi dari hadis ini para ulama menjelaskan bahkan kalau anak sedekah nggak pakai diniatin buat orang tua, buat ibu bapak, orang tuanya tetap dapat. Ngalir aja. Gitu. Nggak mesti pakai mau depan kotak infak saya niatin buat orang tua saya. Ya nggak tahu di mana orangnya. Ini udah niat gini nih, udah niat kayak gini, setan masuk. Yakin po 50, nggak 25 aja lah. Gitu. Nah, ini bukan bermaksud untuk biar kita paham aja ya. Kalau memang ini adalah kejadian beliau misalnya, emang ini kisah nyata, ini bukan bermaksud untuk mengolok, tapi memang itulah dalam Islam, saking baiknya, nggak usah pakai niat aja nyampe ke orang tua. Nyampe, ya, orang tua kandung terutama ya, orang tua kandung itu nyampe. Makanya nggak boleh juga punya perasaan dendam atau apapun sama orang tua, bahkan yang nggak merawat kita. Kalau nggak ada mereka juga, wasilahnya kan kita nggak ada juga. Kita kan bukan avatar, ya kan? Yang lahir dari batu misalnya, atau senggokong kan bukan. Kita memang dilahirkan dari orang tua. Nah baik, yang kedua nih berkenaan dengan apa tadi? Istighfar buat orang tua ya. Istighfar buat orang tua kita. Orang tua angkat, ya, orang tua angkat. Hafal doa untuk orang tua. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama. Kalau teman-teman tahu bahasa Arab, sedikit aja mesti tahu bahasa Arab. Itu artinya apa? Ya Allah, ampuni kesalahanku dan kesalahan orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka. Bukan menyayangi. Robba yarbu itu bukan menyayangi, tapi mendidik. Ya, mendidik. Tapi diartikan mendidik dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan cara terbaik. Jadi di sini para ulama menjelaskan, termasuk guru. Tahu guru ya? Guru SD kita, SMP, SMA, bahkan dosen misalnya, itu kalau didoain sama muridnya, nyampe nggak? Nyampe, karena mereka yang mengajari kita. Paham ya? Sebagaimana keduanya mendidik aku. Lah kalau orang tuanya nggak pernah ngedidik, yang ngedidik adalah orang tua tirinya, dia nyampe nggak? Nyampe. Paham ya? Misalnya kita diasuh sama orang tua asuh, orang tua angkat, dia yang biayain kita, dia ngasih pendidikan terbaik buat kita jadi orang yang baik, kita hafal doa-doa, kita bisa baca Quran. Nih yang biayain kita nih dari kecil, dapat nggak pahalanya? Istighfarnya dapat, berlaku gitu ya. Jadi mau orang tua angkat yang memang mendidik, bahkan guru, ya Allah ampuni guru saya itu, nyampe. Karena guru juga mendidik, makanya bahasa kama robbayani sogira, sebagaimana keduanya mendidik aku, harus ada andil di situ. Ada punya orang tua nih, orang tuanya hidup udah biasa tapi nggak mau ngurus kita, diurus sama orang lain, nggak termasuk nih. Paling juga kebaikan aja buat dia. Tapi kalau untuk dapetin doa yang terbaik dari anak belum tentu dapat nih.
belum tentu dapat. Justru yang dapat itu adalah orang yang dari kecil memang mendidik kita dengan baik. Ya ada orang tuanya tapi nggak ngurusin. Yang nggak ngurusin, nggak ngasih pendidikan, diabayin anaknya. Anaknya soleha nih. Ya paling doanya ya cuma sekedar doa biasa aja. Allah rahmati dia, ya Allah misalnya berikan dia kebaikan, itu boleh-boleh aja. Tapi yang lebih dahsyat adalah orang yang ikut nimbrung dalam proses pendidikan si anak. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Ya. Kalau orang tua misalnya bukan muslim, maka masih berlaku. Baik, nah ini pengecualian. Ya, pengecualian bagi orang-orang yang non-muslim. Kalau dia masih hidup, kewajiban kita mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, nggak ada lagi kesempatan untuk ya Allah ampuni dia, udah nggak ada. Nanti kalau gitu, nanti orang-orang yang menganut satanisme, dia akan mohon ampun buat Fir'aun. Ya Allah ampuni Fir'aun, ya Allah. Ya Allah ampuni Abu Lahab, Abu Jahal, ya nggak bisa ya. Ya apalagi nama-nama yang sudah diabadikan, memang orang bakal masuk ke dalam neraka ya, seperti Abu Jahal misalnya, Abu Lahab, Fir'aun, itu nggak bisa didoain lagi sudah. Nah termasuk misalnya kalau ada orang tua yang sudah meninggal dan belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya nggak boleh juga mencaci ya, gitu. Dan juga nggak boleh juga mohon doa minta ampunan. Kecuali memang di penghujung hayat ada tanda-tanda sebenarnya dia masuk Islam. Cuma boleh jadi kan dia saat lagi menjelang sakaratul maut pas nggak ada orang dia bersyahadat gitu kan? Mana tahu? Dia bersyahadat ternyata wafat, tapi karena memang dia belum pernah didengar nih dia pernah mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya diurus secara pemakamannya non muslim misalnya. Ya biarin aja urusan Allah. Gitu ya. Tapi kalau kita nyata memang dia nggak mau bersyahadat dan kemudian wafat, ya sudah, nggak usah doain mohon ampun, biar nanti urusannya urusan beliau dengan Allah. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Cukup? Baik, cukup. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, dan kita tutup dulu dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.